Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kami akan membahas sebuah tema dengan judul Kenapa Jokowi lebih mendukung Palestina dibandingkan Israel. Jokowi secara tegas dan konsisten meneruskan sikap politik internasional presiden-presiden Indonesia sebelumnya, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina. Jokowi termasuk presiden yang cukup responsif terhadap perkembangan konflik di Palestina dan Israel. Jokowi secara tegas mengecam Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Telah menyampaikan posisi tegas Indonesia terkait tindakan Israel mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, yang disertai dengan penyerangan terhadap warga sipil Palestina di Masjidil Aqsa. Semua tindakan tersebut tentunya tak dapat dibiarkan. Pemerintah Indonesia juga terus mencermati setiap perkembangan baru yang terjadi di Palestina dan mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan, khususnya yang terjadi di jalur Gaza, yang menyebabkan munculnya puluhan korban jiwa dari warga sipil. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga kembali menekankan posisi Indonesia yang tidak dapat menerima pengusiran dan penyerangan warga Palestina pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Menurutnya, Israel sudah terlalu lama menggerogoti hak-hak masyarakat dan bangsa Palestina. Menlu Retno menegaskan akan terus membantu Palestina memperjuangkan hak-hak mereka. Lalu kenapa Jokowi lebih memilih mendukung Palestina dibandingkan Israel? Inilah beberapa kemungkinan alasannya. Yang pertama adalah alasan agama. Konflik Palestina-Israel memang bukan konflik agama, melainkan murni penjajahan dan pendudukan wilayah. Namun sensitivitas agama tetap berpengaruh terhadap pilihan untuk bersikap. Ada kecenderungan orang-orang Islam di Indonesia lebih memilih mendukung Palestina yang mayoritas mendukungnya beragama Islam. Sebaliknya, orang-orang non-Islam di Indonesia lebih pro-Israel dan mengutuk Hamas. Jokowi sebagai seorang muslim mungkin punya kecenderungan soal ini, dan ini lumrah saja. Kedua, alasan balas jasa sebagai teman lama. Indonesia dan Palestina adalah kawan lama. Setahun sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 6 September 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, memberikan dukungan secara terbuka bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, saat Indonesia membutuhkan pengakuan sebagai negara berdaulat, lagi-lagi rakyat Palestina bergerak, mendorong Mesir mengakui Indonesia. Pengakuan kedaulatan dari Mesir dan Palestina pada 1947 itu merupakan buah diplomasi Haji Agus Salim melalui jaringan Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Palestina. Hal ini membuat Presiden pertama Indonesia, Soekarno, secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Soekarno bahkan pernah berkata, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Ketiga, amanat Undang-Undang Dasar, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebagai Presiden Indonesia, Jokowi wajib hukumnya untuk menjalankan amanah Undang-Undang Dasar. Keempat, meneruskan jejak Presiden Indonesia sebelumnya. Semua presiden di Indonesia dari presiden pertama hingga Jokowi konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Soekarno tak mau mengakui Israel saat diproklamasikan oleh David Ben-Gurion pada tahun 1948. Soekarno juga menentang keras keikutsertaan Israel dalam konferensi Asia Afrika. Tahun 1986, di hadapan Raja Hussein dan Ratu Nur Yordania, Soeharto menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak mutlak. SBY juga menegaskan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Keempat, kemanusiaan. Tidak butuh agama apapun untuk mendukung Palestina. Yang dibutuhkan hanya kemanusiaan.
Maksudnya manusia yang masih punya sisi kemanusiaan pasti akan mendukung Palestina terlepas apapun agamanya. Manusia yang masih punya sisi kemanusiaan tak akan tega melihat rakyat sipil, orang tua, perempuan, dan anak kecil dibantai, diusir, dan dibombardir. Kelima, kekejaman Zionis. Kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat sipil Palestina terpampang nyata di depan mata. Mayoritas negara di dunia mengutuk aksi Zionis Israel. Demikian kemungkinan alasan-alasan kenapa Jokowi lebih memilih mendukung Palestina dibandingkan Israel. Pada konflik ini, Israel adalah penjajah dan Palestina adalah negara yang dijajah. Beda halnya dengan konflik Suriah yang murni pemberontakan kepada pemerintah yang sah dan hendak menggulingkan Presiden Bashar Assad, sehingga Jokowi jelas tak mungkin mendukung teroris Suriah yang hendak memberontak pemerintahan yang sah. So, konflik Palestina-Israel sangat berbeda dengan konflik yang terjadi di Suriah. Sebagai rakyat yang cinta kepada presidennya, sudah sepatutnya ikut meneladani sikap Presiden Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam kebiadaban Zionis Israel. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.